kita nggak hanya stuck aja sih di membahas tentang ARB simetris, tapi juga bisa mungkin tentang money management dan sebagainya juga, karena lo adalah financial advisor begitu kan. Ya. Wah, ini ada yang nanya nih, ada yang bilang nih, halo kok Alex, Peter Hoovers ini kayaknya kalau nggak salah suaminya Olive ya? Olive Iya, ya. benar. Ya. Oke. Halo semuanya. Ya, ini mungkin juga buat teman-teman ya, sebelum kita mulai pembicaraan kita malam hari ini, buat kalian yang belum mendaftar trading competition, langsung aja ya di IG-nya Sukor ya. Dan tentunya menghadapi ARB simetris nanti di saat trading competition ini kan juga cukup menarik nih, makanya untuk malam hari ini kita ngobrol-ngobrol langsung sama Bro Alex, ini bakal seru banget gitu ya. Dan buat kalian jangan khawatir, ini IG Live di save ya buat kalian, jadi kalau ketinggalan bisa ini aja di play di IG-nya Sukor Sekuritas. Oke bro, mungkin langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Jadi kan kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini kan minus ya 0,43%, dan secara 5 hari ke belakang juga turun nih 0,9 nih, hampir 1%. Tanggapan lu nih gimana nih mengenai market sekarang? Sebenarnya kalau secara seasonality kan memang di Q3 ini kan September pasti turun bro. Itu kan waktu itu kan pernah kita IG live bareng ya. Iya. Di situ gue udah bilang juga kan, Agustus itu, waktu itu kita IG live kapan ya? Juli kayaknya bulan lalu sih ya, beberapa bulan lalu. Ya, Juli, Agustus itu kesempatan kita untuk cari cuan justru di situ kan. Makanya waktu itu kan kalau nggak salah kita bahas tentang gimana caranya kayak misalnya kita bisa cari cuan di Q3 ini. Justru buat teman-teman yang belum masuk pasar modal itu kesempatan gitu kan di bulan Juli itu, karena pasti mayoritas cuan lah gitu portonya di bulan 2 bulan itu. Tapi ya yang namanya satu kuartal itu udah pasti nggak mungkin kayak misalnya naik terus gitu kan, kecuali nanti di kuartal 4 ya potensinya lebih besar. Nah September itu secara seasonality atau ibaratnya secara data itu memang setiap tahun bisa dibilang lebih dari 50% chance-nya untuk turun gitu kan. Dan memang terbukti ISG-nya juga turun gitu, karena kalau bisa kita lihat apa sih yang mendorong ISG-nya turun gitu kan, ya emiten perbankan terutama ya. Kita bisa lihat tuh lagi turun semua gitu, lagi koreksi semua, karena ya mereka udah rally banget gitu, udah ATH terus kan. Kalau nggak salah Juli Agustus tuh ATH semua tuh, BMRI terus kemudian BBCA itu udah ATH semua gitu. Jadi kalau misalnya Bro Alex, berarti kalau ngelihat kondisi market sekarang itu masih posisinya wait and see atau tetap ada opportunity yang bisa diperhatikan? Oke, kalau gue pribadi lihat view apa ya, kayak mungkin kayak sampai akhir tahun ya, nggak usah long term banget gitu, sampai akhir tahun gue pribadi masih optimis untuk bullish gitu untuk marketing kita so far ya. Gue masih optimis bullish. Jadi September ini cuma koreksi sementara, justru ini jadi chance buat teman-teman tuh ambil posisi ya. Mungkin yang kayak, waduh, kok gue lihat, saya lihat emiten perbankan udah rally banget nih dari awal tahun. Kapan ya kapan masuknya? Nah, ini waktu yang terbaik adalah bulan September ini. Nah, tinggal kita lihat ibaratnya batas penurunannya ya. Nah, itu balik lagi ke technical analysis itu. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi benar juga ya. Jadi justru ini momen-momen penting juga ya untuk istilahnya menjemput mungkin saham-saham yang kemarin udah agak mahal gitu kan. Nunggu-nunggu saham-saham turun. Tadi kalau misalnya Bro Alex mention tentang industri banking gitu kan ya. Jadi ini ya bisa mungkin mulai dilihat-lihat lagi kan ya emiten-emitennya ya. Benar. Sorry ya, agak benar. Ada suara. Benar. It's okay. Jadi bisa dibilang gua jual hoki nih, Bro. Lu selalu ngajak gua IG live selalu di momen ibaratnya kayak yang kayak turun gitu loh. Jadi kalau gua ngomong nih besoknya atau ya mungkin kayak beberapa minggu lagi udah naik gitu. Iya. Jadi itu memang timingnya pas. Iya, pertama kali kita ngobrol itu kalau nggak salah ngomongin tentang emas ya bro ya, habis itu naik ya. Benar, emas. Terus kalau lu ingat di Q3 yang awal kemarin kan gua ada bilang tentang coal. Iya. Itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat. ITNG, Adaro, semuanya naik tuh. Iya. Jadi penasaran nih, gue kira-kira ntar obrolan kita arahnya kemana nih? Ntar lihat gimana nih nanti minggu depan. Udah ada satu sektor yang gue spill kan, perbankan gitu kan. Ya biasanya sih window dressing udah pasti naik gitu. Jadi ya
ini adalah kesempatan teman-teman nih untuk masuk gitu kan. Kalau bandar habis ngomong yang mesti naik. Oh bukan bandar, kita bukan bandar. Yang bandar yang di bawah, saya yang ngomong biasanya yang bandar. Kita bukan bandar gitu. Ya. Jadi oke kan, jadi tadi Bro Alex sudah mention ya mengenai kondisi market, tanggapannya gimana gitu kan. Dan kalau misalnya ngomongin tentang sentimen nih, kira-kira ada sentimen apa sih Bro? Kan mungkin banyaknya teman cuan troopers yang nggak terlalu follow sama berita sekarang, dan yang gue dengar sih lagi minim sentimen katanya kan. Tapi yang pasti tetap ada sentimen-sentimen yang perlu diperhatikan. Pasti. Kan? Bisa di-share ya, Mas. Iya, jadi kalau sentimen secara global sih, menurut gua tetap topiknya di year itu suku bunga, ya kan. Jadi suku bunga itu masih ibaratnya topik lah, gitu. Cuma kalau kita lihat nih, kelihatannya sih potensi untuk tetap ya, at least tuh nggak dinaikin lah. Kalau misalnya dinaikin, wah itu lebih ibaratnya kayak lebih deg-degan lagi gitu kan. Kalau dinaikin, kalau sampai dinaikin, berarti artinya suku bunga US sama suku bunganya kita itu udah makin dekat, which is otomatis asing akan bisa keluar gitu kan, karena kan ibaratnya ngapain investasi di Indonesia, mending gue balikin duit gue gitu kan ke US, bunganya juga hampir mirip gitu. Kalau sekarang kan spreadnya masih lumayan lah ya, makanya kan dari BI kan tetap. Nah kita tinggal tunggu nih the Fed nanti gimana ya, harapannya sih tetap gitu kan. Banyak pelaku market, investor juga optimis tetap gitu kan. Sehingga makanya nih view-nya masih bullish gitu untuk secara ini ya global ya, mau itu saham mau itu bonds masih bullish gitu. Nah cuma kalau misalnya kita bilang sentimen nasional itu tergolong banyak sih bro gitu. Jadi satu, kita sentimennya buat teman-teman yang ada di Jabodetabek adalah sentimen polusi. Nggak tahu lah itu kebetulan atau enggak ya. Kok ya bisa kebetulan ada polusi, saham-saham sektor apa namanya yang EBT atau yang berhubungan dengan karbon itu naik gitu kan. Apakah ini kebetulan atau enggak? Nggak tahu juga gitu. Cuma itu adalah sentimen ya, sentimen di mana ada perdagangan karbon. Jadi itu sentimen positif buat sektor yang berhubungan dengan itu. Gitu. Jadi kayak mulai dari kayak emitennya itu Mutu, terus mulai dari Pertamina Geothermal, kemudian KEN ya. Jadi ibaratnya yang green itu naik semua gitu. Dan kalau nggak salah gue juga ada sebut itu waktu di IG Live kita kuartal 3 itu ada sebut juga gitu kan. Terus sentimen lainnya itu yang berhubungan dengan nikel, itu juga menarik. Waktu itu kan gue juga bilang dari awal tahun bahkan, kayak tahun ini tuh harusnya tahunnya metal juga, harusnya. Cuma kok rasanya kita udah IG Live sampai Q3 belum bangkit-bangkit tuh metal gitu kan. Nah akhirnya terjawab juga nih kemarin ya kan. Yang metal-metal itu terutama yang nikel, yang berhubungan dengan nikel, contoh kayak misalnya emitennya tuh kayak MBMA, terus NCKL gitu ya. Itu kan ibaratnya udah kelihatan nih, udah mulai naik karena memang supply nikelnya ketat gitu. Jadi demand supply-nya nggak cocok, jadi supply-nya itu lebih dikit daripada demand-nya gitu. Terus satu lagi sih oil ya. Oil juga. Jadi karena suku bunganya tinggi sehingga banyak perusahaan yang cut supply oil ya. Jadi supply-nya juga mandek gitu, akhirnya juga naik nih gitu. Jadi itu ibaratnya kayak lingkaran setan juga ya bro ya. Jadi kayak misalnya oilnya naik nanti inflasi lagi gitu kan. Nah cuma ya nggak apa-apa, ini kan ibaratnya part dari kayak normalisasi gitu kan. Jadi suku bunganya tinggi, inflasi ditekan, terus komoditinya juga udah mulai turun, tapi sekarang udah normalisasi lagi, ya pasti naik turun kayak gitu. Sehingga oil juga lagi bagus banget tuh kemarin, Medco, Elsa gitu kan, terutama Medco ya. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Oke, kalau misalnya sentimen pemilu menurut lu menarik nggak itu, atau sebenarnya nggak ada terlalu hubungannya nih sentimen? Sebenarnya sih ada hubungannya. Jadi yang berhubungan dengan consumer, terutama yang consumer goods ya. Cuma masalahnya ini ibaratnya gini, sentimen positifnya kan adalah pemilu, ya kan? Itu kan pasti yang berhubungan dengan consumer goods biasanya rame, gitu. Biasanya naik lah revenue dan lain sebagainya, itu bagus gitu.
Cuma di satu sisi ada sentimen negatif terhadap consumer good gitu kan. Kayak contoh nih harga gulanya naik gitu kan, terus nanti ada dipajekin yang gula kan kemarin, sehingga menyebabkan tuh drop banget. Contoh kayak misalnya teman-teman bisa lihat Mayora gitu kan, itu drop itu. Tapi itu kesempatan ya mungkin ya, jadi bilang itu kesempatan gitu. Udah bisa mulai dilihat gitu. Jadi kalau consumer setiap tahun kalau berdasarkan data, kalau berhubungan dengan pemilu itu pasti bagus gitu, biasanya bagus. Nah cuma nih kebetulan ada satu sentimen lain nih. Nah jadi kuat-kuatan aja nih sentimennya kan. Ibaratnya kayak pajak yang minuman manis ya kan. Terus sentimen yang kayak gandum naik, terus kemudian ada gula naik. Kayak gitu. Ya. Emang kemarin juga ada yang berita beras naik itu ya? Nah itu makanya itu apa ya, kayak jadi negatif di beberapa consumer gitu. Ya. Itu yang mesti hati-hati sih. Jadi kalau misalnya dibilang sentimen itu sebenarnya ada aja ya bro ya, dari global, bahkan dari dalam juga begitu kan. Dan, ya gue setuju sih yang tentang polusi. Apalagi kita ya bro yang tinggal di daerah sini gitu, kayak agak sensitif gitu bahas polusi itu kayak bukan sesuatu sentimen tapi lebih ke arah problem aja sih kalau buat kita. Gak ada positifnya. Iya, itu negatif. Cuma tapi jujur gue nggak tahu ya apakah itu ngefek. Kalau di berita-berita sih artikelnya seperti itu ya, ibaratnya kayak ini polusi, karena polusi kita harus ngurangin yang namanya PLTU, which is yang menggunakan fosil ya, energi fosil, coal, batu bara, mau diganti sama EBT gitu kan, panas bumi, geothermal, makanya geothermal naik gitu kan. Apakah itu berhubungan dengan itu? Jujur gue nggak tahu. Cuma kalau gue pribadi melihatnya, kalau kayak yang EBT itu lebih condong, kenapa bisa naik semua kemarin, itu lebih ke arah yang kayak perdagangan bursa karbon ini, gitu. Dan memang Indonesia udah concern ke sana kan. Kemarin KTT ASEAN juga pembahasannya itu juga gitu kan. Jadi itu menarik gitu. Iya. Jadi itu bisa dibilang sesuatu yang teman-teman contoh pos dan kita semua bisa perhatikan lah ya bagaimana perkembangan ke depannya juga. Oke. Gitu. Oke, kita langsung lompat nih bro. Kita ngobrolin topik kita nih malam hari ini gitu kan. Dan ini juga baru sebenarnya gue beberapa kali ngobrol sama Olivia Cahyadi juga tentang ARB simetris begitu kan. Nah ini tanggapan dari Bro Alex nih kan, ARB ini simetris udah balik lagi nih, ya kan? What do you think? Aja dulu sebelum kita ngomongin strategi, gimana tanggapan lo mengenai ARB simetrisnya udah balik gitu kan? Dan mungkin juga ini bakal ada dampaknya nih kan bro, pastinya buat teman-teman yang baru mulai investasi atau trading itu di saat udah balik ke sistem awal gitu kan. Ternyata bisa turun banget gitu saya. Itu mungkin boleh di-share nih sama teman-teman nih malam hari ini. Oke. Ya, jadi gini, mungkin ini buat teman-teman yang baru ya di market, ARB simetris itu sebenarnya bukan hal baru. Justru ini kita kembali ke normal. Ibaratnya normalisasi lah yang tadi gue bilang gitu kan. Kita nih ada di recovery mode atau normalisasi mode lah. Jadi kita kembali ke normal gitu. Karena ada COVID yang ibaratnya penurunannya luar biasa. Jadi makanya bursa ARB-nya asimetris gitu, dibatasin cuma minus 6%, tapi naiknya bisa arahnya itu bisa sesuai dengan ininya ya, apa namanya, sahamnya gitu kan. Ada 25%, ada 35% gitu. Nah, kalau gue pribadi sih buat orang yang baru terjun itu nggak ada masalah sih menurut gue ya. Nggak perlu penyesuaian apapun gitu kan. Karena menurut gue pribadi, gue lihat nih indeks kita itu memang udah normalisasi duluan, indeksnya nih. Nah, kita bisa lihat dari mana, ini pernah gue bahas juga kan Jo, di awal tahun, di mana emiten-emiten yang menarik adalah yang laba bersihnya itu bagus gitu, CFO-nya itu bagus gitu, maka dia akan naik gitu. Contoh kayak otomotif, recovery mode, plus labanya udah bagus banget gitu. Labanya itu bukan kayak laba-labaan gitu kan, tapi benar-benar laba dari operasional gitu, CFO-nya oke banget. Nah, sehingga dia naik. Jadi, apresiasi market terhadap emiten-emiten yang memang bagus, itu oke banget gitu loh, action-nya. Price action-nya itu oke banget. Beda sama kayak waktu COVID gitu. Waktu COVID itu semua bisa naik gitu kan. Kayak ibaratnya yang
sorry ya, kayak misalnya CFO-nya negatif pun, atau bahkan di perusahaan masih bakar duit pun naik gitu kan, market cap-nya bahkan bisa top 10 kali waktu itu ya, gitu kan. Apalagi ada corporate action, bank digital dan lain sebagainya, wah itu naik semua gitu kan. Nah jadi kalau tahun ini itu tuh sesuai gitu loh. Jadi yang memang kasarnya nih buat teman-teman yang mungkin pemula banget kan, paling kalau ngeliatin saham kan PER, PBV ya kan. Ya, ya. Nah itu udah ngikutin banget gitu kan, PER-nya rendah itu naik semua gitu kan. Kalau memang operasionalnya bagus dan earnings-nya memang bagus ya, jadi CFO-nya bagus gitu, semuanya naik gitu. Oleh karena itu menurut aku kalau buat teman-teman yang baru itu nggak ngefek gitu untuk ARB simetris ini, karena memang itu kondisi normal sebelum COVID. Sehingga kita kalau misalnya kasarnya itu kita mau cari cuan, otomatis kita akan memilih saham-saham yang memang CFO-nya bagus. Nah kalau saham-saham yang bagus itu biasanya nggak mungkin lah kayak sampai ARB gitu tuh hampir nggak mungkin. Kayak contoh lah kayak BBRI minus 25%, itu udah perang lagi sih kayak gue rasa, atau COVID lagi gitu kan. Jadi yang bagus-bagus tuh kalau dalam situasi normal itu nggak mungkin sampai ARB gitu kan, apalagi market cap-nya jumbo gitu kan, nggak mungkin sampai ARB, jadi ya gampang gitu kan. Ini dari sisi yang teman-teman yang baru. Tapi gimana buat teman-teman yang lama gitu, atau lama itu dalam artian kayak misalnya investor saham sebelum COVID. Menurut gue juga penyesuaiannya harusnya nggak ada masalah gitu. Cuma buat teman-teman yang angkatan kolonial nih, nah mungkin yang butuh penyesuaian. Yang dimana dulu keenakan kan, minus 6%, terus terutama yang kayak apa ya, kayak di pasar saham ini lebih fokus ke trading, ya kan? Jadi strateginya pasti beda, gitu. Psikologinya beda, strateginya pasti beda. Jadi di mana dulu kayak misalnya, oh ya udah, gue hajar aja nih saham, margin of safety-nya kan, oh cuma minus 6%, tapi gue bisa naik sampai let's say 25% gitu kan. Jadi margin of safety-nya bagus banget gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa, gitu, simetris gitu. Jadi ya 50-50 gitu kan, bisa naik, bisa turun gitu, cacing atau naga gitu kan. Nah itu yang mungkin harus disesuaikan, yang kayak gitu. Cuma balik lagi ya, itu kan kalau teman-teman yang kayak trading full pun saya sarankan untuk ngeliatin emitennya juga gitu. Jadi jangan asal-asalan juga gitu kan. Itu satu. Kedua, yang mungkin dulu biasanya sering memanfaatkan ARB ya kan untuk cari cuan, karena juga gue dulu pernah juga gitu kan. Wah, pas ARB nih kekunci gitu kan. Karena gini, yang gue lihat psikologi marketnya akan berbeda gitu kan. Ini udah berasa, jadi bursa bagus banget ya. Jadi bertahap gitu, dari minus 6% terus dijadiin minus 15% dulu ya, baru jadi simetris gitu. Nah, yang gue lihat tuh udah bagus banget strateginya, sehingga kita bisa penyesuaiannya itu nggak langsung gitu, nggak kayak langsung dari minus 6% jadi simetris. Dulu yang mungkin teman-teman yang memanfaatkan ARB itu buat cari cuan, ya mungkin sekarang ya bisa juga sih, tapi resikonya sangat jauh lebih besar gitu kan. Terus kedua, buat teman-teman yang dulu sering kena margin call, jadi kekunci nih ceritanya gitu kan. Harusnya sih sekarang lebih ibaratnya kayak lebih tenang ya, kecuali emitennya yang tadi gue bilang kayak kecil banget gitu. Kasarannya nih kalau dulu kita mau emitennya bagus pun kita bisa kena ARB berkali-kali, ya kan? Sehingga akhirnya ujung-ujungnya margin call. Menurut gue sih kalau dengan ARB simetris ini akan mengurangi hal tersebut. Gitu kan. Kita nggak tahu juga kan, kayak misalnya, wah ARB ini disengajain atau gimana, bisa dikunci, terus akhirnya, wah besok ARB lagi, kena margin call, gitu kan. Kalau sekarang, menurut gue sih, kalau dengan ARB yang simetris ini, akan balik normal lagi, ya harusnya margin call tuh berkurang lah. Gitu, sehingga marketnya juga lebih enak sih menurut gue ya, nggak ada yang kayak masalah teknis-teknis kayak kemarin lagi gitu. Kan kemarin tuh ada banyak kan yang kayak wah marketnya nggak enak banget nih ya kan, berasanya kayak semuanya tuh ambruk gitu loh. Itu kan bisa jadi kayak ibaratnya valuasi perusahaannya itu nggak cocok gitu, karena ya balik lagi karena masalah teknis, margin call lah, terus panic selling lah kayak gitu. Nah kalau sekarang mungkin lebih ibaratnya bisa dibilang bisa lebih normal lah gitu menurut gua ya, gitu ya. Jo. Oke, thank you banget ya Bro Alex ya. Tadi udah menjawab banget nih ya buat yang baru mulai dan juga yang mungkin udah cukup berpengalaman lah ya, istilahnya berinvestasi atau trading menghadapi ARB simetris ini. Dan it's actually good news juga nih buat
teman-teman yang baru mulai investasi atau trading kan, jadi benar ya, jadi ARB simetris ini kemungkinan besarnya memang tidak berdampak kalau misalnya pemilihan sahamnya bagus begitu kan, dari laporan keuangannya dan sebagainya. Mungkin bahasanya dibilang tidak sesimpel itulah ya untuk dia ARB jatuh banget gitu kan. Kalau misalnya sampai jatuh banget ya, tadi yang di-mention ya, ada perang atau COVID lagi atau mungkin ada zombie apokalips kali ya, nggak tahu lah ya. Jadi ya kurang lebih gitu. Gara-gara polusi gitu ya, jadi zombie itu. Oke, thank you banget ya bro ya. Nah, mungkin iklan dulu nih ya bro Alex sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang udah daftar Suko Trading Competition ya, teman-teman yang udah nonton kan malam hari ini, kalau udah yang daftar belum nih Suko Trading Competition, aku mau ingetin ya buat kalian semua yang udah daftar, besok itu jam 10 itu technical meetingnya ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa, di situ kita akan membahas ya semua TNC, peraturan, hadiah-hadiah tambahan, dan hadiah utamanya ya. Untuk jam 10 pagi, technical meeting ya, buat para trading competitions pesertanya ya. Dan juga buat kalian yang belum daftar, tolong buka IG-nya Sukor, kalau kalian mau ikut bisa di bio-nya dan daftar langsung ya. Karena ditutup malam hari ini teman-teman, jangan ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ya Bro Alex. Nah, ini yang paling menariknya nih. Jadi kan biasanya kebetulan aja kalau kita ngobrol-ngobrol bisa ada yang naik besoknya gitu kan. Harga diri. Harga diri. Popularitas. Enggak lah, oke bercanda. Jadi kalau misalnya ngomongin sektor nih bro, ini kan your opinion aja kan, karena mungkin orang berbeda-beda gitu kan, analisanya juga. Kalau menurut lo sampai akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun baru depan, kira-kira ada nggak sektor yang menarik nih buat lo? Oke, yang menarik buat teman-teman yang ibaratnya, wah, gue baru terjun nih di pasar modal gitu kan. Paling gampang udah perbankan. Dah, kalau nggak usah pusing gitu kan, perbankan. Satu. Kedua, yang lagi hot adalah EBT, yang tadi gue bilang kan. EBT lagi hot, bisa dibilang itu potensial ya, itu potensial jadi growth market yang itu. Kedua, berikutnya kalau misalnya apa namanya komoditi kali ya. Kalau komoditi, tapi gue nggak tahu nih sampai akhir tahun atau enggak. Itu coal harusnya sampai akhir tahun. Terus pulp and paper juga lagi naik nih, pulp. Teman-teman bisa lihat pulp lagi naik gitu kan. Nikel juga nggak ngalamin gangguan supply, cuma yang lagi hot nih pulp dulu lah, ya kayaknya pulp dulu karena nikel kemarin udah naik ya. Jadi pulp dulu, terus apa lagi ya? Kalau kayak yang berhubungan dengan suku bunga, mungkin properti. Nah, jadi properti itu kalau awal tahun kan gue berani bilang nih ya kan, oke gitu kan. Cuma kalau di saat ini nih gue nggak tahu nih apakah masih ada potensial naik lagi atau enggak. Menurut gue gini, upsetnya itu nggak sebesar dari yang sebelum-sebelumnya. Tidak sebesar yang tadi gue sebutin sektor yang lainnya kali ya. Gitu kalau menurut gue ya, untuk properti ya. Cuma kalau buat teman-teman yang mau tahu nih, mau ambil untung nih dari suku bunga gitu kan. Kalau misalnya suku bunga tetap atau mungkin bahkan cenderung turun, itu gue bisa cuan di mana gitu. Nah, teman-teman bisa cek emiten-emiten yang memang ibaratnya apa ya, kayak dia tuh debt-nya itu lumayan gitu loh. Contoh nih kayak telekomunikasi itu di bagian menara gitu kan. Menara itu apa ya istilahnya, gua agak lupa tuh istilahnya itu, kalau bisnisnya itu perlu debt gitu loh. Nggak bisa kayak misalnya no debt, itu susah banget. Nah, itu akan diuntungkan gitu kalau memang suku bunga kreditnya kan turun, ya kan. Dan emiten menara kan dari dulu udah sideways aja tuh, ya kan TWR, ya kan itu udah kayak ya nggak kemana-mana gitu, di situ-situ aja gitu kan. Ya balik lagi itu karena suku bunga gitu. Properti udah naik duluan gitu kan. Nah terus ya kurang lebih itulah TWR, Tebik ya, itu kan pasti utangnya tuh banyak banget gitu. Nah, karena bisnisnya itu memang modnya seperti itu, gitu. Makanya jarang masuk ya. Yang bisnis ke menara itu kan cuma di Indonesia, bahkan kemarin merger ya, diakuisisi merger, yang besar kan paling cuma 3 gitu kan, Tebik, TWR sama Mtel.
gitu. Oke, iya Tapi jadi kalau gue penting juga ya. pribadi, gue lagi di IBT itulah. Oke. Ya, jadi benar juga ya, penting ya kalau misalnya kita pemilihan saham itu melihat model bisnisnya juga gitu kan. Kalau memang banyak pinjam meminjam dan sebagainya begitu kan, pasti sentimen suku bunga itu akan ada dampaknya banget ya bro ya. Ya. Yes, Kalau benar. misalnya kita lihat emang lagi sideways banget sih kalau misalnya untuk pertawar-tawaran ini begitu. Dan telekomunikasi juga sebenarnya begitu sih, agak slow lah Iya. ya. Tapi ya to each of their own lah ya. Setiap orang kan punya preferensi sendiri-sendiri ya kalau untuk berinvestasi. Begitu. Oke. Nah, sekarang opposite nih bro. Gue mau nanya kalau misalnya mengenai sektor yang menurut lo belum dapat panggung. Gitu loh. Sampai akhir tahun ini atau bisa dibilang kayaknya masih agak tertekan. Tapi balik lagi kan ini pendapat lo dan tentunya teman-teman yang nonton ini disclaimer ya. Dan tetap lakukan analisa masing-masing. Ini hanya kita belajar, ngobrol-ngobrol langsung ya sama influencer-influencer di pasar modal. Kalau menurut lo kira-kira apa nih bro, sektor-sektor yang kira-kira masih tertekan ya sampai akhir tahun atau mungkin sampai awal tahun depan? Iya. Jadi yang kalau tertekan, menurut gue sih mungkin kayak konstruksi itu susah ya. Gitu. Karena itu benar-benar dari perusahaannya ya, menurut gue ya. Sektor itulah, itu sulit. Gitu. Tapi kalau yang kayak, upside-nya itu udah nggak tinggi lagi gitu ya. Itu menurut gue kayak properti, terus kemudian mungkin otomotif ya. Udah nggak terlalu gimana banget gitu loh. Menurut gue ya. Nggak kayak, ibaratnya nggak kayak awal tahun gitu kan. Karena year to date udah 100%. Lu mau ngarepin 200% tuh gimana? Kan ibaratnya upside-nya udah lumayan lah gitu. Udah kalau misalnya dari awal tahun teman-teman invest ya udah naik lumayan gitu kan. Cuma kalau misalnya sekarang sih menurut gue sih kita mesti lihat lagi lah growth-nya gimana gitu. Gitu sih, itu sih bro. Cuma mayoritas menurut gue sih karena view gue ISG adalah bullish, menurut gue sih mayoritas akan bagus gitu. Setuju. Cuma tinggal teman-teman milih upside-nya ini loh. Yang paling menarik itu yang mana ya kan? Kan biasanya tuh kalau bagus semua nih orang pasti akan cari cuan yang paling gede gitu kan. Manusia serakah bro. Kalau apapun gue cuan gitu, tapi gue harus cari yang paling cuan. Iya. Ya setuju ya gue sama statementnya Bro Alex. Jadi memang ngomongin tentang sektor-sektor itu kan tetap aja ya ada yang dapat panggung, yang sometimes ada yang nggak dapat panggung, begitu kan. Dan ada juga yang cyclical ya bro ya, sektor-sektor itu kan. Dan kita memang nggak boleh baperan gitu kan. Contohnya ada, mungkin sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kita itu dapat cuan dari sektor apa gitu, tapi di tahun mungkin di periode yang sekarang itu nggak dapat. Sektor itu lagi nggak dapat tanggung aja dan kita nggak bisa terus berharap gitu kan, kita kan masukkan duit gitu kan, mungkin kita bisa switch juga ke sektor-sektor yang lain begitu kan. Nah tapi yang menariknya juga adalah itu tergantung dari cara kita kan ya bro ya, mau investasi atau trading. Karena kalau trading sometimes kita nggak perlu tahu sektornya, kita nggak perlu lihat sektornya juga nggak sih ya kan. Betul. Ya udah aja secara mungkin teknikal atau mungkin kita lihat dari analisa lain juga yang bisa menguntungkan gitu kan. Ini cuma inilah yang bikin seru ya bro ya, jadi banyak banget cara analisa saham dan sebagainya, dan pendapat orang bisa berbeda-beda begitu kan. Betul. Kita sambil lompat-lompat dikit mungkin mulai nanya-nanya, jawabin teman-teman nih. Ada yang nanya-nanya nih bro, boleh ya? Iya, boleh. Oke, ini ada yang nanya dari Martli, nanya tentang sektor bank digital bagaimana nih bro Alex, katanya tanggapan lo. Oh iya, itu yang gua lupa sebut juga tadi ya, sektor bank digital. Jadi kalau bank digital menurut gua juga masih berat ya. Cuma kalau misalnya sampai nanti suku bunga turun, baru deh itu lumayan dapat panggung lah ya kayaknya. Itu bank digital gitu kan, karena mereka dianggap berisiko terus. Jadi gini teman-teman, untuk startup ya, gue ngomong nggak usah bank digital deh. Bank digital termasuk startup menurut gue, karena kan ya baru, ya kan perusahaan baru masih rugi, masih bakar duit lah untuk dapetin klien gitu kan. Atau mungkin ada bank besar yang bertransformasi menjadi digital. Nah kalau itu sih oke gitu kan. Kayaknya belum IPO gitu. Jadi kita nggak bisa benchmarking gitu kan. Blue, maksud gue tuh Blue lah kalau mereknya ya. Jadi belum IPO, kita nggak bisa benchmarking. Tapi kebanyakan tuh bener-bener backup
backupnya itu bukan dari perbankan yang gue lihat. Kayak misalnya BBB, Arto, itu tuh bukan perbankan gitu. Kebanyakan backupnya mereka justru dari startup, ya kan? Kayak company yang backup bank itu tuh startup gitu loh maksud gue. Nah, model bisnisnya itu kan adalah bisa dibilang dalam tanda kutip bakar duit gitu kan. Nunggu investor lagi. Kalau di bursa mungkin issue gitu kan. Nah, tapi kan kondisinya sekarang itu karena suku bunganya tinggi seperti ini, jadi investor akan enggan gitu kan. Jadi kalau kita lihat nih secara global startup itu venture capital juga udah kayak ngerem duitnya gitu kan untuk injek dana gitu ke perusahaan-perusahaan yang masih rugi gitu kan. Tapi kalau startup yang untung udah pasti mereka oke gitu kan. Dan ini global gitu kan. Ini skala global gitu loh. Bahkan perusahaan-perusahaan tech yang untung itu juga melakukan normalisasi ya. Gue bilang normalisasi di mana kayak mereka kemarin waktu Covid mereka ngerekrut banyak banget. Ya teman-teman bisa tahu lah, yang platform yang kita pakai sekarang ini juga itu ngerekrut banyak banget kemarin. Terus akhirnya di-cut-cutin gitu kan. Bisa baca beritanya juga gitu. Nah akhirnya kenapa di-cut-cutin ya karena balik lagi karena proyeksinya nggak bagus gitu ya, suku bunga tinggi, investor juga nggak mau invest lagi ke startup yang masih rugi dan sebagainya. So lihat dari kacamata seperti itu ya bank digital mungkin masih berat nih saat ini gitu kan. Kecuali nanti mereka bisa wah untung sendiri gitu kan. Oh mereka dengan segala cara wah backup startupnya bagus gitu kan, contoh kayak Arto gitu kan. Oh nanti udah mulai gue lihat ada kayak corporate action yang cukup menarik gitu kan, kayak GoPay-nya spin off ya kan, GoPay-nya spin off tapi belum sama IPO. Jadi kan kayak fokus banget nih ke financialnya, which is itu juga berhubungan dengan Arto gitu kan. So menurut gue sih masih jauh, for this year sih susah sih bro gitu. Oke. Siap. Jadi sudah dijawab ya teman-teman. Tadi satu orang nih yang nanya mengenai sektor untuk bank digital ya. Dan aku juga sepaham ya dengan Bro Alex. Memang kalau kita lihat selama ini memang masih sepi lah ya untuk sektor ini, belum mendapat panggungnya tanda kutip gitu kan. Karena sentimen suku bunga itu lama banget ya, kita bahas ini udah tahun-tahun dan tahun lalu kayaknya paling parah begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itulah menjadi salah satu sentimen negatif juga begitu kan. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Nah ini pertanyaannya agak menarik nih karena ini ada hubungannya sama personal finance gitu kan. Karena Bro Alex ini kan known as financial advisor juga. Ada yang nanya nih, Muhammad bilang, betulkah kalau kita rajin menabung dan investasi di Bursa Efek Indonesia kita ini sedang berternak uang bro? Nah, jadi kan gimana nih? Apakah sesimpel ini statementnya? Jadi kalau misalnya kita, aku mungkin rephrase dikit ya. Jadi kalau misalnya kita investasi di pasar modal itu kita tuh memang benar berternak uang kah? Atau karena belum tentu juga sih sebenarnya uangnya itu berkembang nggak sih? Ya kan? Tapi kalau misalnya dari kacamata lo deh sebagai financial advisor, kira-kira ada nggak nih untuk menjawab pertanyaan ini dan juga mungkin advice nih buat teman-teman di sini sekarang bagaimana nih caranya berternak uang nih? Nah, kutip ya. Oke, jadi ini bukan iklan startup itu kan. Jadi kebetulan ada yang namanya sama gitu perusahaannya. Jadi kalau untuk investasi ya teman-teman ya di pasar modal, menurut gua sih bisa aja nih teman-teman ibarat kayak dibilang berternak uang ya. Dari mana? Dari dividen tadi itu. Nah, jadi kalau tipsnya adalah pilihlah memang perusahaan-perusahaan yang dividennya itu bukan kayak stuck tapi growth juga. Nah, itu PR memang gitu kan. Kalau misalnya semua orang tahu, semua orang akan ke situ gitu. Tapi kalau semua orang ke situ, nanti dividen yield-nya juga nggak menarik gitu kan. Nah, itulah uniknya pasar modal gitu. Kita harus mampu cari perusahaan yang bagus dan dia selalu growth untuk dividennya. Ya paling gampang adalah sektor perbankan di Indonesia. Tapi kan nanti pasti ada orang bilang lagi kan, ya seperti tadi gue bilang, manusia itu greedy. Udah dikasih yang paling gampang cuannya, gue mau cuannya lebih lagi gitu kan. Nah, kalau perbankan udah pasti lelet teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat deh, katakanlah gue sebut satu emiten kali ya, kayak BBCA deh. Lihat aja tuh, kalau misalnya teman-teman investasi 3-4 tahun,
itu setiap 3-4 tahun sekali itu naik market cap-nya atau bisa dibilang harga sahamnya itu naik 100%. Belum termasuk dividen. Walaupun sudah ada COVID 2020, tetap naik terus. Kalau kita tarik panjang ya. Belum termasuk dividen loh, itu baru cuan. Dan kita kan kalau misalnya, apakah gue harus buy and hold, nggak bisa top up terus ya? Nggak apa-apa. Kalau di saham model kayak gitu kan kita top up terus juga nggak masalah. Atau dividennya di reinvest terus gitu. Nah itulah yang disebut beternak kan. Ibarat kalau ternak itu kan kayak lu dapat hasilnya dari ternak itu kan. Kayak misalnya ternak ayam ya ada telurnya gitu kan yang bisa lu jual lagi. Which is menurut gue sih definisinya adalah dividen tadi. Lebih cocok ke situ. Gitu. Atau kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya saya investasi di yang cyclical gitu, dividennya kan besar. Tapi masalahnya kan market cap-nya itu, harga sahamnya itu bisa naik turun gitu. Ya bisa market cap-nya naik turun sehingga dividennya pun naik turun pasti gitu. Contoh kayak coal, hari ini kasih dividen besar. Terus nanti mungkin kayak misalnya siklusnya lagi jelek gitu kan, harga coal balik lagi ke $50, ya jelek gitu, dividen jelek gitu. Kalau teman-teman ngambil katakanlah ITMG sekarang gitu, Adaro sekarang ya jelek. Nah, jadi menurut aku sih cari yang bertumbuh gitu. Dividennya bertumbuh, terus perusahaannya juga naik terus. Ya kalau di Indonesia paling gampang sih perbankan ya. Yang gue lihat sih perbankan tuh pasti naik terus gitu di Indonesia. Balik lagi karena kita bonus demografi ya. Kayak gitu. Itu sih kalau definisinya. Dari kacamata gue untuk yang investasi saham ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, ada nggak investasi lain gitu kan, yang ibaratnya kayak gue juga bisa berternak uang gitu kan. Kalau nggak mau di saham ya di bonds gitu. Teman-teman bisa lihat tuh harga bonds tuh Indonesia indeksnya pasti naik terus. Jadi teman-teman dapat kupon plus harganya juga naik terus. Nah kalau mau investasi indeks bonds ya paling gampang menurut gue adalah masuk ke reksadana pendapatan tetap. Kayak gitu. Itu udah pasti naik terus tuh. Pasti naik terus. Kelihatan lah harganya naik terus. Gitu. Ya. Jadi bisa dibilang disesuaikan aja lah ya dengan kebutuhan kita juga, tujuan dan kondisi keuangan juga sih ya bro ya. Oke. Dan mungkin ya teman-teman di sini kalau ada yang bingung kali ya mau beli saham apa dan sebagainya ya bisa beli reksadana aja di spot udah bisa loh ya teman-teman ya. Jadi kan tinggal lihat. Oh iya benar. Benar, di spot tuh bisa teman-teman. Kalau bingung ya udah DM gua aja. Nanti gua kasih tahu deh caranya gimana gitu kan. Iya. Ya, jadi bisa membantu lah ya. Sekarang produk-produk investasi itu banyak ya teman-teman ya, dari yang ilegal sampai legal tuh ada. Jadi emang harus pintar-pintar ya memilih produk investasi. Tidak hanya soalnya memilih produk investasi yang legal aja belum tentu cocok gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai ya bro ya, sebagai financial advisor kalau nggak cocok dengan kondisi kita, profile risk kita kan itu bisa menjadi ini juga ya. Ya bisa either itu bakal membantu keuangan kita atau malah memberatkan kan kurang lebih gitu ya. Betul. Gitu. Oke, last one ya bro ya mungkin ya. Jadi ini kita dua lagi lah ya pertanyaan. Jadi buat teman-teman di sini aku mau ingetin sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun boleh ya ditanya sekarang sama Bro Alex sambil kita ngobrol-ngobrol. Dan aku juga mau ingetin nih buat teman-teman semua, malam hari ini jam 11.59 ya, trading competition itu ditutup ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk kalian untuk daftar ya. Oke. Ya, buat yang member spot ya, yang udah nasabah Sukor kan? Iya, buat yang nasabah Sukor, tapi yang belum juga buka akun sih, cuma udah telat ya kalau misalnya. Tapi udah telat kan? Ya, ini tahun depan. Jadi kalau mau bikin account ya udah tahun depan ikut Trading Wars-nya. Lu ada referral code? Atau Sukor bikin? Lu ada referral? Ada kan? Ada. Teman-teman bisa kalau misalnya mau buka account bisa kalau mau join di grupnya saya. Jadi saya ada grup edukasi kerjasama dengan Sukor Sekuritas. Teman-teman nanti bisa lihat di link bio saya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman boleh langsung klik aja ya IG-nya Bro Alex Raharjo, nanti langsung di bio-nya ya. Atau kalau mau DM aja ganggu gitu kan pertanyaan-pertanyaan. Siap. Oke. Nah, mungkin pertanyaan gue ini sih bro. Jadi gue tuh sebenarnya selalu penasaran sih sama lo. Jadi kayak lo tuh sebenarnya trading
Atau lebih investing bro? Atau lu swing? Oh, sebenarnya gini, kalau gue pribadi gue mix ya. Jadi ada account yang memang untuk investing, gitu. Atau mungkin di satu account yang sama ada satu emiten yang memang gue, bahkan gue ada investasi kayak satu emiten gitu ya. Emiten ini kayaknya enak juga di tradingin gitu. Tapi dia juga, gue udah beli dari harga bawah banget. Nah biasanya aku pisahin account tuh, gue pisahin account, gitu kan. Jadi apa sih ciri-ciri yang gue investasiin? Ya biasanya emiten-emiten yang memang gue dapat di harga rendah, gitu. Contoh kayak misalnya dapatnya di harga COVID, gitu. Atau di IPO-nya dia, dan bagus banget perusahaannya. Bertumbuh terus, ekspansi terus. Memang penggunaan IPO-nya untuk ekspansi, bukan bayar utang, renovasi kantor, dan lain sebagainya, cuma gitu-gitu doang, gitu kan. Tapi benar-benar untuk ekspansi, gitu. Nah, sehingga itu pasti akan gua hold. Karena kan kalau dia ekspansi terus, market cap pasti naik. Market cap naik, pasti harga saham naik. Gitu, dan profitnya bertumbuh terus. Nah dari situ gue akan hold. Tapi kalau misalnya gue lihat emitennya, wah menarik juga ya. Ibaratnya dari kenaikan dia itu ada naik turunnya, atau bahkan naik turunnya itu volatilitasnya ya. Volatilitasnya itu tinggi gitu kan. Nah biasanya gue akan tradingin juga kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang gue tradingin, ada beberapa yang gue investasiin. Kalau kita bicara swing, itu kebanyakan di komoditi. Jadi kalau memang trennya lagi, wah, menarik gitu ya udah kita masuk, terus kayak, wah udah selesai nih eranya, nah kita jual, gitu. Nanti kita tinggal tunggu lagi, gitu trennya. Jadi itu swing ya, untuk beberapa bulan atau bukan bahkan years ya, kayak gitu. Gitu sih. Yang copet juga ada sih Bruce. Copet, scalping kadang juga kalau iseng-iseng aja gitu kan. Iseng-iseng cuan ya, kalau ya bro ya. Ada juga, tapi yang iseng-iseng, wah ternyata salah nih, nggak break beneran gitu kan, false break gitu kan, ya udah, cut loss juga pernah gitu kan. Jadi cut loss juga pernah teman-teman. Jadi ya dibagiin aja lah ya porsi-porsinya ya. Jadi cukup diverse juga lah ya Bro Alex ya berarti ya. Sama sih gue juga. Tapi kalau gue mungkin lebih berat ke invest long term sih. Gitu. Iya. Iya. Ya gue hati-hati aja sih sebenarnya. Tradingan juga ada sih. Cuma mungkin porsinya lebih sedikit aja kali. Jadi kalau misalnya perlu cut loss atau apa ya risknya bisa gue tanggung lah. Cuman kalau Bro Alex mah ya hitungan memang bisa lah ya kan. Oh enggak lah. Jadi balik lagi teman-teman. Jadi ini benar kata Joe ya. Jadi kalau gue pribadi juga gitu. Jadi porto yang untuk invest, kalau aku pribadi lebih tenang kayak misalnya itu lebih besar untuk persentasenya kan. Daripada yang trading gitu. Trading itu lebih ke arah booster aja. Untuk booster di portonya kita. Tapi balik lagi trading itu jangan sampai kita tujuannya trading terus jadinya investing. Karena nyangkut gitu. Ya sesuai kan trade plan gitu kan. Kalau mau ngaku nih, gue kemarin juga baru aja cut loss di satu emiten CPO gitu kan. Gue pikir bakal sideways bagus nih, wah malah jebol gitu. Ya udah cut loss gitu. Tapi apakah CPO nanti bakal turun terus? Ya kita nggak tahu juga gitu. Karena gue ada satu emiten yang gue invest juga di CPO dan lagi floating loss. Tapi gue biarin karena memang dari awal tujuannya untuk investasi. Tapi yang satunya ini memang gue tujuannya untuk trading. Ya udah kalau kayak misalnya break supportnya ya udah langsung cut loss gitu kan. Mau gimana lagi? Kayak gitu. Kita cari emiten yang lain yang untuk tradingin. Kayak gitu. Oke. Wah ini nggak dirasa ya bro ya. Kita udah sampai di penghujung obrolan kita malam hari ini. Tadi gue seneng banget ya bro Alex mention tentang dia juga cut loss ya teman-teman ya. Jadi memang misalnya dalam trading ya, dalam perjalanan dunia investasi itu ada begitunya juga dan kita yang juga harus jujur ya teman-temannya dengan kekalahan kita, justru dari situ kita bisa belajar gitu kan bagaimana caranya tetap menang gitu kan. Dan tadi juga Bro Alex juga udah mention tentang sesuaikan dengan tujuan kita gitu kan. Kalau kita mau trading gitu kan, kalau misalnya kita mau investasi tapi kalau mau mix juga boleh, tapi sesuaikan porsinya gitu. Oke. Dari gue itu aja sih bro, thank you banget buat malam hari ini sekali lagi ya bro Alex. Oke, sama-sama Jo. Untuk waktunya dan tentunya kita pasti akan ketemu lagi sih di waktu-waktu kedepannya ya bro ya.
Oke, see you teman-teman. Thank you Jo. Ya, dan buat teman-teman Cuan Trupus, thank you banget yang udah join malam hari ini. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh cek di IG Super Sekuritas live-nya. Dan tadi udah dibahas ya, kalau misalnya ada mau tanya-tanya, mau ikut join grup edukasinya Bro Alex, bisa langsung aja DM di IG-nya atau cek di link bio-nya ya Bro ya. Ya, ya. Oke. Siap. Oke, itu aja dari gue ya Bro ya. Thank you Oke. banget. Selamat malam. Yo. Ya.